Hari ini kita ketemu lagi masih di tema 5, subtema 3, pembelajaran SBDP. Mari kita simak bersama-sama. Hari ini kita akan belajar subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita akan mempelajari ya SBDP KD 3.1, mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif, dan nanti juga kalian akan membuat karya dekoratif atau KD 4.1-nya. Karya dekoratif. Pengertian dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang, jarak, jauh, dekat, atau gelap terang, tidak terlalu ditonjolkan. Jadi di sini yang ditonjolkan adalah keindahannya. Untuk memperoleh objek gambar dekoratif perlu dilakukan deformasi atau penstiliran alami. Bentuk-bentuk objek di alam ya yang kita temukan, misalnya hewan atau tumbuhan, disederhanakan dan digayakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Jadi kalian bisa menggambarnya sesuai dengan imajinasi kalian, namun tanpa meninggalkan bentuk asli dari objek tersebut. Misalnya kita akan menggambar kupu-kupu atau capung atau tumbuhan. Nah, bentuk asli dari objek tersebut harus tetap ada. Misalnya lagi bunga, hewan, tumbuhan. Nah, itu aslinya tetap ada, namun hiasannya bisa kita gayakan atau kita buat sesuai dengan imajinasi. Kesan tentang bunga, hewan, tumbuhan harus masih ada pada motif itu. Nah, selain motif tersebut masih ada motif-motif hias yang lainnya. Motif-motif hias tersebut banyak dijumpai pada kain batik, kain songket, kain tenun, relief candi, dan ukiran wayang. Dalam menggambar dekoratif, bentuk-bentuk yang telah distilir ditempatkan pada bidang yang akan dihias agar menjadi lebih indah. Keindahan gambar dekoratif terletak pada komposisi warna, garis, dan bentuk motifnya. Bidang-bidang yang dihias dapat berbentuk lingkaran, segitiga, atau segi lima, dan lain-lain. Jadi unsur dalam karya dekoratif ada warna, garis, dan motif. Selain itu juga ada bidang ya. Jadi warna, garis, motif ditambah lagi bidang. Nah, kita akan mempelajari tentang warna. Yang pertama ada warna primer atau warna dasar ya. Jadi warna primer itu ada yang pertama warna merah, yang kedua warna kuning, dan yang ketiga warna biru. Jadi warna primer ada 3, merah, kuning, dan biru. Selanjutnya adalah warna sekunder. Jadi warna sekunder adalah warna yang sudah campuran. Misalnya warna hijau. Nah, warna hijau itu ternyata campuran antara kuning dan biru sehingga menghasilkan warna hijau. Yang kedua, misalnya warna ungu. Nah, ungu itu adalah campuran dari biru dan merah. Dan contoh lagi warna oranye, itu percampuran dari merah dan kuning. Itu adalah contoh warna sekunder. Warna sekunder ada banyak sekali ya sekarang ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang garis. Nah, itu adalah contoh garis yang bisa kita gunakan untuk membuat karya dekoratif. Misalnya pada garis tepi ataupun garis-garis untuk menghias di dalam karya dekoratif tersebut. Nah, macam-macam garis yang seperti ini disebut garis horizontal ya. Nah, sedangkan garis lurus vertikal seperti itu gambarnya. Lalu ada garis miring, garis melengkung, dan garis bergelombang ya. Jadi ini macam-macam
garis yang bisa kita gunakan untuk hiasan dekoratif. Selanjutnya adalah motif. Nah, kali ini kita akan belajar motif dengan melihat rumah adat suku Toraja, Sulawesi Selatan. Jadi, suku Toraja itu memiliki banyak sekali motif ya yang sangat indah yang bisa kita jumpai. Salah satunya biasanya dari rumah adat mereka. Nah, mari kita mengamati gambar-gambar berikut ini. Motif yang pertama adalah motif seperti ini ya. Ini namanya motif Pak Kadang Pau. Nah, seperti ini gambarnya ya. Sedangkan motif yang bulat-bulat seperti ini pada motif dekoratif Sulawesi namanya motif Nek Limbongan. Lalu yang gambarnya seperti ini adalah motif Pak Tedong, dan yang terakhir nah gambarnya seperti ini adalah motif Paksulan Sang Bua. Jadi ini adalah 4 contoh motif pada rumah adat suku Toraja. Selain motif pada rumah adat suku Toraja, kita juga bisa membuat motif itu dari corak tumbuhan ya. Misalnya ini yang pertama kita buat untuk menggambar bunga. Yang kedua ini untuk menggambar daun. Yang ketiga buahnya, dan yang keempat ini juga bisa ya. Jadi ada banyak sekali motif. Nah, kali ini kita juga akan mempelajari poster. Ya, pada semester 1 kalian sudah pernah mencoba membuat isi poster. Nah, yang dibahas di SBDP kali ini adalah hiasan dekoratif pada poster. Nah, ini seperti kalian tahu, poster itu tepinya bisa kita hias menggunakan hiasan dekoratif berupa bidang, warna, ataupun garis-garis tepi ya. Nah, itu bisa kalian sesuaikan dengan kreasi kalian sendiri. Nah, poster. Saat kita membuat poster, alat yang dibutuhkan ya, kalian pasti sudah tahu, kertas, penggaris, pensil, spidol ataupun krayon. Langkah-langkahnya, yang pertama kita harus membuat garis tepinya dulu. Biasanya jaraknya 5 cm di sekeliling kanan, kiri, atas, bawah kertas ya. Kita beri garis tepi dahulu. Lalu kita tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster, misalnya berupa bidang ataupun garis-garis ataupun warna. Lalu buatlah pola garis-garis pada tepi poster tersebut, padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar, beri warna untuk pola garismu. Setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah dapat kamu tulis kalimat ataupun isi dari poster tersebut. Nah, ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Itu contoh misalnya posternya untuk bantuan. Jangan lupa berikan informasi waktu pengumpulan. Informasi juga bisa berupa tempat mengumpulkan barangnya di mana. Dan poster kalian pasti akan menjadi indah dengan adanya gambar atau motif dekoratif pada tepinya. Nah, tadi sudah ada contoh posternya. Nah, karena saat ini adalah cuacanya sedang ekstrim, dan di mana-mana terjadi banjir, maka misalnya kita akan membuat poster, kita bisa membuat poster yang temanya pengumpulan bantuan untuk musibah banjir, ya kan? Nah, seperti itu contohnya. Demikian pembelajaran SBDP kali ini. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih kalian hari ini telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.